Maka bagaimana kehidupan ini supaya terhindar dari sebuah, kita mengetahui tentang ashabun nar ya, sahabatin neraka. Quran itu menyebut ashabun nar, penduduk neraka itu ashab, sohib itu konco, gitu ya. Ashabun nar. Jadi orang yang berada sebagai sahabatnya Anar itu benar menurut akal diri sendiri, penilaian diukur dari dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, keturunannya, begitu. Mudah menilai kekurangan orang lain dan tinggi dalam menilai diri sendiri. Faham maksud saya? Dia mudah menilai kekurangan orang lain. Wong kayak kurang ini, kayak kurang ini apa, kayak yang geding ini membencikan, jijik dan seterusnya, apa namanya begitu. Kita mudah banget menilai orang lain dan kita tinggi dalam menilai diri kita sendiri. Saya tuh orang hebat, saya keturunan hebat. Kemudian kita menjaga jarak, nggak mau komunikasi karena dia kita anggap sebagai orang yang rendah. Kita sering menempatkan menjadi orang yang tinggi terhadap menilai diri sendiri. Sadar atau tidak, sering kita kadang itu menilai diri kita sendiri terlalu tinggi. Kemudian orientasi ego nafsu, nafsu untuk nafsu, nafsu ala nafsu. Orientasi, jadi sohib neraka itu orang yang bergerak, berpikirnya, bertindaknya ya, berpikir yang akan menjadi sebuah tindakan. Itu adalah orientasinya, tujuannya itu adalah memunculkan ego nafsunya untuk dapat pengakuan, untuk dapat penggelembungan, untuk itu katakanlah untuk kesenangan ya. Ego nafsu itu arahnya kepada untuk mendapatkan kesenangan, untuk kedua kekuasaan dan kekuatan. Itu ciri nafsu untuk nafsu. Sohib neraka itu adalah bodoh dan dungu, penjelasannya sudah di depan tadi. Kemudian larut dan mudah terjebak, mudah larut dan mudah terjebak dengan hal-hal yang tampak mata ya. Di media ngelokne artis A, artis B, dilokne artis ora beres, artis ngumbar aurat, artis diberitakne blak-blakan. Kowe nek karo kae dikai dhuwit pira, nek karo kae ndi hotel ngendi, itu tinggi rasanan. Nek kok artise moro disembah-sembah, artise moro langsung disambut, artise moro mbok jaluki tanda tangan entek-entekan, kan begitu toh? Faktanya kan begitu faktane. Nyajal sing gawene mbok lokne ndek gene mediane artise moro rene kesini, engko lak pasti kowe kabeh njaluk tanda tangan kan gitu. Ini kan kecenderungannya begitu. Kita mengidolakan itu sesuatu yang tidak pada tempat atau posisinya pada saat kita melihat sesuatu yang kita kritik, tapi saat datang kita juga ternyatakan memujanya. Ya bukan berarti skeptis ya. Saya dulu juga di zaman Atik CB, saya dulu cukup akrab karena ketepatan di Kediri. Rumah saya bertempat tinggal di Yai Guswara, sebelahnya persis itu adalah rumahnya ATCB. Tapi kalian saya yakin nggak kenal. Itu viral di zaman lalu, di zaman dulu. Di tiket itu saya kalau ingin melihat artis kemanapun gratis. Tapi saya belum satu kali pun tiket itu saya gunakan untuk melihat. Makanya kadang saya kan nggak berani cerita ya, karena nanti dikira ideologi. Karena itu memang bukan prinsip. Memang saya enggak. Kalau musik saya seneng. Kan saya kan juga, saya mencipta lagu itu sebenarnya sejak SMA.
Seneng, cuman saya enggak untuk menjadi penyanyinya untuk itu kan sebenarnya saya enggak begitu enggak di situlah makom. Kemudian lah kita ini yang kita katakan sering larut. Repot menjadi orang yang mudah larut dan mudah terjebak itu repot banget. Jadi sohib neraka itu yang berfungsi hati sanubari, mengejar keinginan, menunjukkan dendam, hanya pencitraan, orientasi lahiriah jasad, perilaku tohut, sing penting akale, otaknya, nanti prasangkanya dan seterusnya. Tohut itu orang yang bertindaknya, akal kepintarannya itu dianggap sebagai keimanan tanpa hati nurani. Jadi dia mengulas tentang orang untuk masuk surga, neraka itu dari konsep bla 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 bla, akan tetapi hati nuraninya tidak terlibat. Hati nuraninya enggak terlibat. Itu tauhid. Tauhid itu kehidupan berdunia mengandalkan akal, padahal akal itu baru berfungsi jika dia sinkron dengan hati nurani. Yang punya karep itu di dalam benak itu hati nurani. Perilaku hati nurani. Benar menurut akalnya sendiri. Cocok menurut akalnya sendiri, itu perilaku tauhid. Kebaliknya tauhid adalah ashabul jannah. Jadi mengetahui dan mengenali kebenaran itu adalah al-haq. Kebenaran itu adalah ada identifikasinya, ada statusnya, jelas begitu. Bukan hasil kesepakatan kelompok seseorang atau kelompok. Ya memang ada kebenaran yang bersifat sangat teknis, itu umpamanya gawe mesin, ngumur, benerin ini, itu kan lain. Dalam hal ini yang saya maksud adalah masalah kebenaran mengenai, kalau orang filsafat menyebut sebagai kebenaran Tuhan begitu ya. Kemudian mengetahui dan mengenali kebenaran adalah al-haq min rabbik. Rabbik itu sistem, kebenaran itu ada di dalam sebuah sistem Tuhan. Sistem Tuhan itu Tuhan yang di langit yang mengutus utusan. Maka dikatakan kebenaran al-haq min rabbik itu adalah kebenaran adanya utusan. Itu namanya kebenaran al-haq min rabbik. Tapi kalau kita kebenaran adalah Quran benar, tapi yang menafsirkan itu kan tidak memegang SK, tidak memegang seblit, tidak memegang skep, tidak memegang surat keputusan Tuhan, sket kan gitu ya. Nah, gitu. Nek skep kan surat keputusan presiden gitu ya. Jadi tidak memegang ini, tidak ada hujah bahwa dia itu adalah sebagai yang hak, sebagai yang sah, sebagai yang wenang. Maka ini adalah kebenaran angan-angan. Kebenaran karena kepintaran konsep. Tapi bukan kebenaran min rabbik. Kan gitu. Qur'annya benar, tapi siapa yang nafsirkan? Punya hak enggak untuk menerjemahkan? Kalau yang punya hak namanya menerjemahkan. Tapi kalau enggak punya hak namanya menafsir, mengira-ngira, memprasangka. Kan ini yang menjadi masalah, akibatnya adalah kehidupan ini ambigunya hebat. Kemudian ahli jannah, ashabul jannah itu pandai mengoreksi, mengevaluasi, mengadili diri sendiri, waspada dan hati-hati, mengoreksi diri, awalam yatafakaru fi anfus, mengenali kehidupan diri kita, mengevaluasi terhadap keberadaan diri yang berada di dalam jiwa, mengadili diri sebelum mengadili orang lain, menilai diri sebelum jauh menilai orang lain. Waspada terhadap menyusupnya ego, aku, dan hati-hati kan gitu ya.
Kemudian Ashabul Jannah ini orientasinya keselamatan, orientasi kehidupannya itu berdunia, mengetahui fungsi ini adalah alat. Sungguh-sungguh potensi ini kamu kembangkan, kita kembangkan, tapi kita tahu posisinya itu adalah alat. Dan menjadi sibghut Allah. Itu kalau kita berada di dalam sebuah Ashabul Jannah. Jadi Ashabul Jannah itu pasti orang-orang yang berada di dalam sahabatnya, sohibnya jannah itu pasti kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu, saling menolong. Tidak ada. Kalau kita ingin menilai, membuli orang lain akan kita kendalikan. Itu adalah perilaku jannah. Jadi kalau kita kemudian ini kan masalahnya kebalikannya ada juga semacam karakter itu kan khamiyatul jahiliyah. Wong jahili kaya apa to jane wong bodoh. Wong bodoh atau dungu itu tadi itu jahiliyahnya jahiliyah. Khamiyatul jahiliyah. Jadi orang jahil itu kafir. Kafir itu orang yang tertutup, jumud, kaku, beku, yang sering kita sampaikan itu ya. Itu sebenarnya khamiyatul jahiliyah. Kemudian sok itu Kruger and Deming effect, itu sok. Baru tahu sepertinya sudah menguasai. Tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu. Jadi sering orang-orang sok itu adalah tidak sadar kalau tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Bagaimana mengatasi ini? Ya komunikasi. Ya kadang kan kita sering menemui orang-orang begini karena cepat menyimpulkan sesuatu sehingga kesimpulannya itu cenderung salah. Itu yang dikatakan sebagai askabunar, gitu ya. Komunikasinya buruk, itu kan orang-orang yang jahiliyah itu cenderung komunikasinya buruk. Komunikasi buruk itu karena menghitung dirinya sendiri yang paling benar. Maka kita membangun sebuah realisasi wa al-zamahum. Jadi bukan mengucapkan kalimat takwa, nggih. Di dalam Al-Qur'an itu adalah al-zamahum, menanamkan, membentuk pola, membiasakan, membudayakan, membangun sistemnya, sistem kalimat takwa. Nah, sistem kalimat takwa. Kalimat takwa itu la ilaha illallah, itu kalimat takwa. Kalimat takwa itu adalah ilakum ilah wahid, itu kalimat takwa. Kalimat takwa itu adalah fal yang nafsu makodamat rigot, itu adalah kalimat takwa. Kalimat untuk memberdayakan, mandiri, berbudidaya, kedaulatan, itulah kalimat-kalimat disebut kalimat-kalimat takwa. Intinya kan la ilaha illallah, la ilaha itu nafi, illallah isbat. Sebutan la ilaha itu berarti kita berdunia nggak bisa diam, harus memberdayakan diri, melakukan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat terhadap perkembangan diri kita untuk kita gunakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang nantinya juga akan berumah tangga dan seterusnya, bla 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 begitu ya. Itu merupakan perwujudan dari zamahum kalimat takwa. Secara lahir melakukan tatanan syariat, intinya tidak berpecah belah, dan batin hakikat intinya adalah ada kehadiran Tuhan, itu berhakikat. Dan seterusnya itu kita sudah ada di tulisan. Nah, ini sesuatu yang butuh kita
angkat, kita pertahankan, kita bentuk, kita bangun gitu ya. Dalam bangunan kesalehan dan kemaslahatan. Nah, itu hal ini sebenarnya masih kondisi saat ini kita kan memang memerlukan satu kesungguhan bersama membangun sebuah komunitas yang harmonis ya di antara kita untuk mendukung, mendorong, memiliki kepedulian, sebuah kesadaran bahwa risalah kerasulan itu disebut sebagai sebuah terang, disebut sebagai sebuah cahaya. Itu berarti risalah itu tidak jalan sendiri, itu pasti rasulahu, pasti ada rasulnya. Kan itu logikanya. Itu logikanya. Jadi kebenaran itu keberadaan rasul, bukan tulisan yang ditinggalkan rasul. Kebenaran itu keberadaan rasul itu sendiri, bukan tulisan yang ditinggalkan oleh rasul. Apalagi rasulnya enggak meninggalkan, tapi kemudian menggali yang pernah terungkap digoleki di selokan, di pasar, di mall, di retail, itu kan digoleki. Sitok itu kemudian dianggap itu sebagai sebuah kebenaran kan. Kan bukan begitu kebenaran kan. Teman-teman semuanya berbahagia, ini akhir-akhir ini tutupan. Jadi kesadaran Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu bukan masalah fisik, Muhammad bukan masalah jasad, Muhammad bukan masalah lahir, bukan masalah jasadnya, tapi keberadaannya Muhammad itu sebagai Rasul itu adalah cahaya Tuhan, cahaya ilahiyah. Seperti halnya para nabi-nabi sebelumnya. Ada pertanyaan begini, kalau memang semua rasul-rasul itu semuanya adalah Nur Muhammad, kenapa namanya enggak sama Muhammad saja, kan begitu? Lah nek jenenge Muhammad kabeh, apakah menjamin semuanya akan mengakui? Nanti kan Muhammad wong A, Muhammad B, Muhammad C ya malah tukaran kan gitu. Ya padha wae gitu. Permasalahannya kan bukan itu. Itu kan rasional yang maunya sih rasional, tapi itu yang dikatakan bahwa nggak valid kan gitu ya. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa ya entah nabinya sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi Isa, semuanya itu adalah cahaya terpujinya Tuhan. Nabi Isa, mana Isa itu mananya juga cahaya terpujinya Tuhan. Nabi Adam itu cahaya terpujinya Tuhan, begitu loh. Nur Muhammad, Nur Adam, Nur Isa kan gitu dalam bahasanya mereka masing-masing. Jadi bukan sebagai elemen fisik, sehingga kalau kita melihatnya ilahiyah, karena elemen keberadaan Nabi Muhammad itu adalah bukan masalah jasad, wa ma Muhammadun illa rasul, duduk fisiknya Muhammad kecuali dia sebagai rasul yang berlalu persis seperti beliau, rasul persis seperti beliau, bukan masalah fisiknya. Artinya apa? Nabi tidak meninggalkan dalam pengertian arogansi keturunan. Sehingga yang dimaksud dengan itrati ahlul bait, yang dimaksud dengan ahlul bait, katakanlah demikian, pasti tidak berkaitan sama sekali dengan jasad, dengan lahiriah. Enggak akan berkaitan dengan itu. Pasti berkaitan dengan risalah, dengan kerasulan. Pasti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan silsilah yang ditunjuk sebagainya hak wenang dan sah. Maka saat bahwa jika mata aku itu, apakah jika secara fisik dia mati atau meninggal dunia atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yang kamu lihat hanya kalimat begini loh ya, bahwa pada saat mata aku telah kolabnu ala akobikum, itu artinya begini. Apakah jika beliau mati atau meninggal dunia, akibat kamu hanya melihat yang fisik, yang jasadnya, sehingga kamu berpaling, tidak mengakui pelanjutnya kan gitu.
Jadi bahasa dalam pengertian qalabtu ala aqabikum itu adalah keberadaan Nur Muhammad yang ditunjuk sebagai penerus atau pelanjut tapi kamu ingkari. Itu kalimat yang qalab ala akibaihi, berbalik ke belakang. Maka menjadi sebuah masa yang panjang kan, dalam prasangka-prasangka sehingga hati menjadi keras dan semakin jauh dengan kebenaran tapi menganggap berada di dalam kebenaran. Ayatnya kan begitu. Jadi ini kita membangun sebuah kesadaran kebenaran, itu adalah kebenaran Rasul. Kemudian kita juga keras dan tegas terhadap perilaku diri kita supaya tidak berada di dalam perilaku kekafiran. Perilaku jumud, kaku, ya, membeku, fanatis. Kita untuk tidak menjadi orang yang berperilaku memiliki watak sifat kafir. Menjadi orang tuli, menjadi orang buta, mudah menyimpulkan, mudah mengkafirkan, bisa jadi diri kita yang sesungguhnya kafir. Aku mahabbah birauhilah, berlaku kasih sayang. Sistem mahabbah birauhilah, sistem kasih sayang. Guru dan santri itu akrab. Tapi akrab di sini bukan berarti kemudian guru mengungkap semua aib keluarganya kepada siswa, enggak begitu. Enggak begitu. Ini banyak kasus ya terbalik-balik. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah dunia pendidikan, kita juga pernah menjadi siswa, kita juga pernah menjadi mahasiswa, apanya begitu ya. Kita kan sering ada guru atau dosen kadang itu kan menceritakan dirinya, anaknya, keluarganya, diceritakan semua, yang baik juga diceritakan, yang buruk juga diceritakan gitu loh. Sepertinya dia itu memposisi sebagai artis. Sepertinya dia itu memposisi sebagai orang yang semua siswa itu harus tahu tentang siapa dia. Itu yang sering kesalahan oleh guru itu di sini, di sana-sana ya. Pada umumnya kan begitu. Ini sering terjadi kesalahan di sini. Kita dekat dengan siswa iya, tapi bukan berarti kemudian kita mengungkap kelemahan, kekurangan. Itu biasanya siswa yang ngantuk, jenuh gitu diceritakan itu gitu. Sampai di benaknya mungkin bisa begini, Ki, ngapain sih Pak Guru ini kok ngomong ini sih? Siapa sih dia kok hebat banget kan gitu. Presiden bukan, tapi kok kami harus tahu tentang segala sesuatunya tentang keluarganya kan gitu. Bagi contoh kan gitu. Sehingga menjadi dalam kita menginteraksi untuk transfer knowledge, saring, berbagi, itu menjadi mentah gara-gara bahwa kita mengungkap sesuatu yang tidak semestinya. Mestinya guru mengetahui detailnya siswa, membantu untuk dapat belajar dengan baik, latar belakang di rumahnya seperti apa untuk dapat dibantu dipecahkan, pedagogiknya itu didampingi, supaya kenapa kok sulit belajar, mungkin latar belakangnya di rumahnya kurang mendapatkan perhatian, kemudian diberi pengertian, perhatian seperti apa yang diperlukan, dan seterusnya dan sebagainya. Bukan justru siswa yang harus mengetahui karakter gurunya kan begitu. Nah, ini yang menjadi salah kaprah seringnya terjadi di sini, di sana-sana, yang kita sering perhatikan. Itu. Kemudian kita juga untuk memiliki perilaku arka'a, rukuk dan sujud, arka'a sujud, perilaku rukuk dan sujud, sosial, kebersamaan, mensupport. Arka'a sujud itu perilaku saling mendukung ya, tidak saling mencigal. Itu arka'a sujud. Karena semuanya sadar sebagai hamba. Kalau di kita sadar sebagai murid,
murid itu orang yang berkebutuhan kuat untuk berproses kembali kepada Allah. Orang yang berkebutuhan kuat di fungsinya masing-masing dilakukan dengan sebaik mungkin, profesional, itu kerangkanya adalah itu disebut sebagai arakaat sujud. Sadar sebagai hamba, sadar sebagai itu. Kemudian athar sujud, membangun athar sujud. Yaitu semuanya tadi athar sujud. Athar sujud. Bekas sujud. Duduk bathukmu ireng duduk. Athar sujud itu duduk itu. Engko golek alat toko ndek toko kemudian kena memang itu nek wis tuku enek penawaran biasanya, enek batu kemudian diulek-ulekne di bathuk ben ireng. Bukan, athar sujud bukan itu. Ini kita tidak terjebak kedunguan ini gitu loh. Tapi bukan berarti kalau yang sudah hitam itu kemudian mbok lokne ndak. Tapi kalau kadang ya ada hitam karena dengan sendirinya, memang faktanya dia juga mungkin karena seringnya sujud sehingga sampai hitam gitu ya. Tapi yang dimaksud athar sujud bukan ini. Kalau kita memahami bahwa bekas sujud itu adalah bathuk yang hitam, itu bukan athar sujud gitu loh. Itu namanya bathuk aswad, gitu. Bathuk hitam gitu, beda. Beda. Kalau kamu berpikir begitu kedunguan sebenarnya. Kenapa kok saya katakan dungu? Kowe iki nek meninggal dunia ragamu ki dipendem bathukmu ilang wis dadi lemah gitu loh. Terus kowe tekan di surga kono bathukmu mbok goleki mbok encepne ndek roh gitu. Itu mbok logis gitu loh. Ya, itu. Itu pada saat kita memahami yang satu hal sesuatu yang harfiah. Itu kan harfiah namanya. Di mana harfiah? Persis pada karo tak ono mau. Darah carane obatnya darah tinggi apa? Dipendem. Lu kok dipendem? Ya nek dipendem kan dadi rendah. Obatnya darah rendah piye? Menek atap. Engko lak mari. Engko lak dadi tinggi. Ya gitu. Nah, cara obatnya darah rendah munggah di Roma, cara sembuhane darah tinggi golek jurang. Itu harfiah. Nek athar sujud di mana kaya ngene iki ya bubrah. Yang rasa salat nek ngono carane. Mbok ireng ngene tok gitu ngene malaikat kapusan napa? Karepmu dhewe ae. Kowe teko kono man ismuka, mbok. Terus kemudian kan mergo wong mati iki lak anu toh apa? Dibungkus kain kafan toh, dibuka dhewe. Mergo kan saat pengelayat pergi kan kemudian malaikat mengker-nangkir teko mbok buka. Kowe ora rupa bathuk ireng lho. Karkir nongkar-nangkir. Piye kowe iki ndelok bathuk ireng lu. Tapi aku ora gak salat ning buktine athar sujud. Jenenge mau muter. Jadi pada saat kita harfiah menjadi salah kaprah gitu lah ya. Itu athar sujud itu supaya tunas itu terus berkembang dan berkemajuan. Apa athar sujud itu ya bebarengane, kebersamaane. Kemudian perilaku-perilaku yang saling support, menjalankan wastakmarakum fiha, memakmurkan buminya. Lahan tidak dibiarkan kosong. Kan itu. Melakukan aktivitas, nek ing kowe iki kosong aktivitas, nek gak aktivitas mergo udan iso maca, iso diskusi yang bermanfaat, tidak untuk ngerasani, tidak untuk menyelami pemahaman guru-guru misalnya kan begitu. Atau melakukan sesuatu begitulah gitu ya. Atau tafakur gitu loh. Atau turu pisan kan gitu, timbangane rasan-rasan kan turu pisan kan gitu. Itu atharus sujud. Kemudian perilaku sebuah kebersamaan kekeluargaan ini kita membangun keharmonisan
Ya ayatnya sih menjengkelkan orang-orang kafir. Sebenarnya nggak begini sih kalimat liyughidu bihimul kufar gitu. Bukan sebuah emosional. Bukan begini sebenarnya. Jadi kalau kita, tapi yang banyak kan bukan menjengkel orang kafir, tapi dadi wong sing jengkel nih kan gitu. Kalau kita menggunakan emosi kan dadi ini kan begitu, dadi ini kan begitu. Liyughidu bihimul kufar. Itu perilaku. Jadi ini untuk terlepas dari jajahan perilaku-perilaku kekafiran di lingkungan yang maraknya kekafiran. Kafir bukan di pengertian agama loh ya. Kafir dalam pengertian jumud, kaku, beku, sumum, bukmun, umun, faum, layar, jiun. Kafir dalam pengertian ini, ya kita bisa terlepas dari sebuah komunitas ini. Saat kita membangun kebersamaan, kekeluargaan, rohomak bainahum kita bangun, kita arka sujud kita bangun, kan itu sebenarnya kan begitu. Ya, karena itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya manakala saya juga doa restu pangestu pamit karena saya besok pagi ke Banten ya, besok nanti saya ke Banten. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya ya. Dan doa restu pangestunya semoga selamat sampai nanti kembali pulang ya semuanya dan sehat. Untuk itu kita selanjutnya mari kita selalu menjadi hamba Allah yang berlatih untuk terus dodo, terbuka lapang dada, yang bangun kebersamaan, kekeluargaan, ilik-inil, tulung-tulungan, komunikatif, musyawarohan, kita tansah semoga dadi awane wong sing pinter syukur ya. Lan sewong selawat semoga mendapatkan berberan berkah sawalan pangestu guru wasito. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.